Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Alfa Ramadan dan rekan saya yang bernama Nadia Amanda ingin membahas mengenai konflik pembakaran hutan Papua oleh perusahaan Korindo. Kasus kebakaran hutan secara besar-besaran kembali melanda Indonesia. Hutan di Papua seluas 57.000 hektar telah sengaja dibakar oleh pihak tertentu dengan tujuan untuk membuka lahan perkebunan sawit. Perusahaan asal Korea yang bernama Korindo merupakan korporasi elit perkebunan sawit dengan lahan terluas di daerah pedalaman Papua. Perusahaan ini diduga telah menjadi pihak yang terlibat dalam kasus pembukaan lahan secara ilegal dengan cara membakar hutan tersebut. Sebuah investigasi visual yang dilakukan oleh Forensik Arsitektur dan Greenpeace Internasional menemukan bahwa kebakaran terjadi di konsesi PT Dongin Prabhawa yang merupakan anak dari perusahaan Korindo adalah untuk membuka lahan perkebunan sawitnya. Sebuah wilayah yang hampir seluas kota Seoul, ibu kota Korea Selatan. Begitulah yang dirilis di situs Greenpeace yang diakses pada Jumat 13 November. Menanggapi tuduhan tersebut, Korindo Group membantah hasil investigasi yang telah dilakukan oleh Greenpeace bersama Forensik Arsitektur tersebut. Menurut Kiki Taufik dari Greenpeace Indonesia, investigasi mengenai pembukaan lahan hutan di Papua sangat diperlukan untuk penegakan hukum adanya dugaan mengenai pembukaan lahan secara ilegal. Dalam investigasi ini, kami ingin menunjukkan bahwa mereka terbukti menggunakan api dalam pembukaan hutan, katanya. Dengan tergerusnya hutan di Papua, membuat masyarakat adat menjadi khawatir karena mereka masih sangat bergantung dengan hutan sebagai sumber kehidupan dan sebagai identitas kehidupan mereka secara turun-temurun. Tetapi, tak hanya masyarakat adat Papua, para netizen pun ikut menjadi geram melihat hutan Papua sebagai paru-paru dunia yang kondisinya sangat memprihatinkan. Tagar Save Papua Forest dan Save Hutan Indonesia pun sampai masuk trending topik di Indonesia pada tanggal 13 November. Dan salah satu netizen merespon kejadian kebakaran hutan ini dengan mengatakan, "Go Green hanyalah gimmick." Kemudian merujuk kepada Yayasan Pusaka, sebuah lembaga nirlaba yang mengadvokasi masyarakat adat sekitar 1,5 juta hektar kawasan hutan di Papua dan Papua Barat telah dikonversi pemerintah untuk usaha perkebunan sawit. Bila kondisi masih seperti ini dan masih terus berlanjut, bukan tidak mungkin jika hutan di Papua semakin diperas oleh korporasi demi keuntungan mereka sendiri. Bumi Cenderawasih memang dikenal memiliki kekayaan alam yang tidak bisa dikira. Bagaikan paket lengkap, semua sumber daya alam ada di Papua. Sumber daya alam tersebut diantaranya mineral, minyak, gas, perkebunan, hingga hasil hutan membawa Papua sebagai daerah di Indonesia dengan hutan terluas yaitu 40.546.360 hektar. Namun dengan kekayaan yang lengkap nampaknya tidak menjamin kesejahteraan hidup yang lengkap pula. Karena kekayaan, Papua justru menjadi sasaran pengeksploitasian korporasi atas nama perbaikan di bidang ekonomi masyarakat Papua. Sejatinya kebakaran hutan yang terjadi di Papua tak bisa dilepaskan dari sistem kapitalisme yang masih bernaung di Indonesia. Sistem ekonomi kapitalis yang berorientasi kepada profit atau keuntungan meyakini bahwa pendistribusian barang dan jasa yang terbaik adalah dengan cara menyerahkan roda perekonomian pada mekanisme pasar dan sementara negara hanya menjadi regulator. Inilah yang kemudian menjadikan hutan dan kekayaan alam yang ada bisa dikelola oleh korporasi melalui hak pemberian konsesi atau izin pembukaan lahan kepada pihak swasta. Lalu pihak swasta hanya tinggal membayar pajak kepada negara. Akan tetapi, tentu saja swasta lebih berpikir apa yang akan mendatangkan keuntungan dalam masa konsesi miliknya. Selebihnya, swasta tidak akan berpikir mengenai lingkungan atau mengenai keselamatan masyarakat setempat.
Mereka tidak akan mempedulikan bagaimana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat adat yang masih bernaung kepada hutan, sebagaimana yang terjadi di Papua ataupun kelestarian lingkungan. Memang benar, konsep konsesi sejak awal telah didesain untuk pemandulan fungsi, wewenang, dan juga tanggung jawab negara yang seharusnya. Sehingga tak heran jika kebakaran hutan terus terjadi hingga saat ini. Itu semua karena pemerintah tidak diberi kekuatan atau tidak berdaya di hadapan pemilik hak konsesi. Di saat yang bersamaan, korporasi diberikan kewenangan yang sangat luas, tidak hanya menghalangi individu lain memanfaatkan lahan dan hutan yang berada di dalam kawasan konsesi. Namun negara juga tidak dibenarkan untuk melakukan intervensi apapun sekalipun demi kemaslahatan publik. Yang menjadi masalahnya, pengusaha dipilih melalui proses demokrasi yang sangat bergantung kepada pengusaha atau swasta dalam proses pemilihannya. Pihak swasta tersebut yang telah membiayai kampanye mereka sehingga meraih kursi kekuasaan. Inilah cerminan rezim hari ini yang hanya menjadi pelayanan korporasi dan kepentingan kafir penjajah. Pahit memang ketika rezim hadir sebagai pelaksana sistem kehidupan sekuler, khususnya sistem politik, demokrasi, dan sistem ekonomi kapitalisme.